Tujuh dari kitab Keluaran ini, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita akan lihat, Bapak Ibu Saudara, pada ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita baca ayatnya ke-7. 1, 2, 3. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Saudara, ayat ini singkat, saudara, tetapi ayat ini punya makna. Dikatakan bahwa adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Kita mau melihat umurnya Musa pada waktu dia diutus menghadap Fir'aun, usianya 80 tahun. Ya, 80 tahun itu adalah dua bagian, saudaraku. Ya, 40 dan 40. 40 tahun Musa ada di Mesir dan 40 tahun dia ada di pelariannya. Dan kemudian dia tinggal bersama dengan mertuanya Yitro. Dan yang saya mau katakan adalah bagaimana 40 tahun yang kedua itulah yang menjadi tempat, menjadi saat di mana Musa digembleng sama Tuhan. 40 tahun itu menjadi masa di mana Musa dibentuk sama Tuhan, ya. Karena waktu dia usia 40 tahun dan kemudian dia lari dari Mesir, dari Fir'aun, saudara. 40 tahun dia melarikan diri, tetapi di dalam 40 tahun inilah kemudian dia mengalami 40 tahun yang kedua, ya saudara, 41 sampai 80 itu. Dia sedang diproses dalam sebuah prosesnya Tuhan. Dia dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang wakilnya Tuhan. Jadi yang kita bisa temukan dari ayat ini, dari kisah ini adalah bagaimana inilah cara Tuhan. Dan inilah bagaimana ketika Tuhan ingin mengangkat seseorang, ketika Tuhan ingin mempermuliakan seseorang, ketika Tuhan ingin mempercayakan seseorang sesuatu yang besar, saudara, maka Tuhan butuh waktu untuk memproses, untuk mempersiapkan orang itu. Dan tidak main-main, saudara. Musa diproses sama Tuhan, ya, itu 40 tahun. Itulah proses yang Tuhan butuhkan. Waktu yang Tuhan butuhkan untuk apa? Mempersiapkan Musa. Jadi dari kisah itu, dari fakta itu kita bisa melihat ternyata nggak gampang, saudara. Untuk dipakai sama Tuhan, untuk dimuliakan sama, untuk dipercayakan sesuatu sama Tuhan, itu nggak main-main persiapannya. Kita mau dipakai sama Tuhan, kita mau dipercayakan sesuatu sama Tuhan, tapi segala sesuatunya kita pengennya instan sekarang. Bisa khotbah sedikit sudah, bisa ngomong pintar sedikit, punya duit sedikit, maunya maaf sudah. Karena ini butuh persiapan yang sungguh. Persiapan apa? Tubuh, jiwa, roh. Ada amin, saudara? Bukan cuma tubuhnya saja Musa yang harus keluar. Dia dikeluarkan dari Mesir. Dia mendapatkan fasilitas bangsawan. Karena dia anak putri Fir'aun, artinya bukan anak Fir'aun langsung, tetapi ada keturunan Fir'aun di situ. Dia darah biru, dijadikan darah biru pada waktu itu. Dia dapatkan fasilitas yang terbaik di Mesir. Tetapi dia dikeluarkan dari Mesir supaya apa? Tubuhnya, ini bicara tubuh ya, tubuh daging, tubuh jasmani, itu kuat. Ada amin, saudara? Itu kuat. Nggak gampang capek, nggak gampang lelah, ngatur orang loh, saudara, ngatur orang banyak dan mengadakan nanti perjalanan hampir 40 tahun. Walaupun Musa tidak diizinkan masuk ke anak-anak, tubuhnya harus kuat. Tetapi kalau kita lihat, bukan cuma tubuh yang dipersiapkan sama Tuhan, jiwanya harus kuat. Disitulah diproses Musa demikian rupa. Ya.
Segala kenyamanannya nggak ada lagi, segala fasilitasnya udah nggak didapat lagi. Sekarang dia harus mandiri, saudara. Dia harus mandiri. Ya, itu berkaitan sama emosi, saudara. Ya, ketika kita yang punya segala-galanya, lalu hilang segala-galanya, kita nggak punya apa-apa lagi. Itu bicara tentang itu pergumulan jiwa, itu pergumulan emosi. Kita punya fasilitas dan kemudian fasilitas itu udah nggak ada semuanya. Kita punya kemudahan semuanya hilang semuanya. Kita punya duit semuanya hilang. Itu bicara itu emosi, saudara. Apa jiwa yang diproses. Tapi bukan cuma jiwa yang diproses. Memang ini penentu juga. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ. Apa yang diproses? Rohnya Musa diproses sama Tuhan, supaya Musa memiliki roh yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Roh yang kuat di dalam Tuhan. Roh yang apa? Roh yang terus bergantung sama Tuhan. Roh yang terus hidupnya mengarah sama Tuhan. Roh yang selalu mengandalkan Tuhan. Roh yang selalu terhubung sama Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi butuh 40 tahun untuk mempersiapkan. Jadi maksud saya begini loh, saudara. Kalau Tuhan masih proses saya dan saudara mungkin ya, hari-hari ini, jangan marah. Karena Tuhan mau menjadikan kita sesuatu yang tidak rata-rata. Ada amin, saudara. Kalau kita masih diproses sampai hari ini sama Tuhan, ya, kita bilang begini, aduh lama pisan Pak Ger, lama pisan, kelamaan Pak Ger. 40 tahun memang habis-habisan. Itu kalau bicara 40 tahun itu kehabisan keinginan daging 40 tahun. Tetapi itulah cara Tuhan. Kalau sampai saudara sedang mengalami, ya, mungkin nggak sebanyak selama itu. Mungkin saudara mengalami yang namanya sudah 5 tahun masih dalam pergumulan. Ada yang ngomong 7 tahun, ada yang ngomong belasan tahun dan 12 tahun. Tapi itulah cara Tuhan. Saya nggak lagi ngehibur saudara, tapi saya mau supaya mata rohani saudara terbuka. Ada amin, saudara. Saudara ngerti cara kerja Tuhan. Bahkan Musa 40 tahun sudah bayangkan. Saya menemukan begini, Yusuf diproses berapa lama? Ya. Yusuf diproses berapa lama? Daud diproses berapa lama? Yusuf diproses umur 30 tahun dia jadi Safnat Paanea. 17 tahun dia dapat mimpi. Tapi umur 30 tahun dia jadi Safnat Paanea. Cuma berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Dan itu waktu yang panjang. Tetapi kalau kita melihat Daud saudaraku diurapi sama Samuel umur 17 tahun juga, 16-17 tahun. Taruhlah 17 tahun. Tapi dia jadi raja di seluruh Israel, saudara. Kerajaan selatan dan utara dipersatukan, dan dia jadi raja di kedua daerah ini. Pada waktu dia berumur 40 tahun. Jadi berapa? 23 tahun. 23 tahun. Puasa yang lebih panjang lagi. Tapi Musa diproses. Di situ kayaknya kadang-kadang prosesnya Tuhan, ya saudara ya. Ini kita bicara proses, maksudnya. Ini kita bicara proses. Kadang-kadang kayaknya Musa tuh nggak ada tujuan hidup. Muter. Kayak nggak beranjak gitu. Kayak nggak, hidup tuh kayaknya nggak maju-maju. Disitulah dirontokkan, saudara. Disitulah dirontokkan kesombongan Musa. Disitulah dirontokkan banyak hal, saudara. Ya, Musa tuh emosional. Makanya waktu dia lihat ada orang Yahudi sama orang Mesir gulat, saudaraku, berantem, dia langsung bunuh orang Mesir. Emosinya dia. Ya, dengan segala alasan apapun ya saudara, dia bela bangsanya atau apa, tetapi dia itu orangnya emosian. Ya. Dia lihat ada orang Yahudi sama orang Mesir, dia tahu dia punya darah Yahudi ternyata. Dia lihat orang Mesir lagi gulat lagi berantem sama orang Yahudi, saudara, orang Israel, dia bunuh orang Mesir. Banyak hal yang dirontokkan di masa 40 tahun.
Banyak hal yang Tuhan mau rontokkan di masa-masa Tuhan memproses hidup ini. Emosi kita, kesombongan kita. Mungkin kita seringkali lupa diri. Dalam bahasa yang lebih bagus lagi, nggak tahu diri itu. Itu kita, itu saya. Disitulah Tuhan proses. Tuhan mulai rontokin, ya 40 tahun kayaknya Tuhan gini, goncangin hidupnya Musa kayak pohon tuh saudara, supaya yang jelek-jelek pada rontok, pada jatuh. 40 tahun. Karena untuk jadi seorang yang dipakai sama Tuhan, bagaimana jadinya tuh kalau Musa emosian, ya dibunuhin kamu gitu. Dibunuhin kamu gitu. Orang-orang yang nentang, orang-orang yang berontak, orang-orang yang ngelawan Musa dibunuhin semua. Bagaimana jadinya kalau Musa orangnya masih yang namanya keangkuhan masih menguasai. Waduh, dia diangkat. Waduh, itu orang Israel ditindas sama dia. Jabatannya dipakai untuk keuntungan pribadi. Bukan tentang membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan, tapi kepemimpinannya itu pengangkatan Tuhan untuk kepentingan pribadi. 40 tahun waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk memproses Musa. Tapi setelah itu, perhatikan baik-baik. Setelah itu dipercayakan sesuatu yang hebat kepada Musa oleh Tuhan. Amin. Dipercayakan sesuatu yang tidak rata-rata. Dipercayakan sesuatu yang enggak umum-umum aja gitu. Tapi dipercayakan sesuatu yang spesial sama Tuhan. Jadi maksud saya, firman Tuhan mau bilang begini sama kita. Enggak, kalau sampai hari ini kita masih sepertinya sedang masih berada dalam prosesnya Tuhan, tetaplah mengucap syukur sama Tuhan. Amin saudara. Tetaplah mengucap syukur sama Tuhan. Gak lagi pada hari Minggu kita diingatkan, ya saudara, kita belajar mengucap syukur sama Tuhan. Itu bagus. Pelajaran yang simple, tapi nggak mudah untuk kita lakukan. Mengucap syukur ketika keberhasilan itu lagi datang, lagi mampir, itu gampang. Mengucap syukur kalau ada orang lagi memuji kita, ya bagus sih, bagus, oh keren, tante, oh keren. Tapi waktu ejekan itu, ya, datang sama kita, dan kita bisa bilang, terima kasih Tuhan baik. Itu nggak gampang. Mengucap syukur kalau yang datang tuh yang lagi nggak berhenti itu berkat lagi nggak berhenti. Berkat yang satu belum selesai, belum habis, berkat yang kedua datang. Berkat yang kedua, berkat yang satu masih belum habis tuh saudara. Ya, berkat yang kedua lagi baru dinikmati sedikit, berkat yang ketiga datang. Ya, masalahnya kita masih bisa mengucap syukur kalau yang terjadi berbeda. Masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang kedua. Masalah yang satu belum tuntas, masih 30%. Masalah yang ketiga sudah datang. Masalah yang satu 35% belum tuntas bisa. Masalah yang keempat sudah. Tolong kita ya saudara. Nggak maksud saya gini. Ini kenyataan hidup loh saudara. Bahwa kekristenan itu bukan ketika kita jadi seorang Kristen, ketika kita jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh seperti Bapak Ibu Saudara, belajar komitmen sama Tuhan sungguh-sungguh, lalu kemudian jalan jadi gampang. Enggak. Jalan jadi mudah, jalan yang berbelok-belok diratain sama Tuhan, jalan yang naik turun diratain sama Tuhan, didatarin sama Tuhan. Jalan yang gelap diterangin sama Tuhan. Yang seperti itunya nggak berubah, tetapi yang berubah ininya kita dan ininya kita. Ada amin saudara. Waktu kita cara kita menjalaninya itu yang berbeda. Ada amin saudara. Ngerti ya saudara ya? Yang begini-begininya nih nggak berubah. Yang begininya nih nggak berubah. Tetapi yang berubah apa? Yang berubah ini cara berpikirnya kita berubah. Ada amin saudara.
hati kita waktu kita menjalani hidup yang seperti itu yang berubah. Nah, kalau ini sama ini yang kita berubah, oh beda saudara. Waktu kita menjalani hidup yang berkelok-kelok, hidup yang naik turun, kayaknya turun, oh ampun. Hidup yang kayaknya di lorong yang gelap, nggak ada lampu gitu. Tapi waktu kita menjalani itu, kita memiliki yang namanya kepastian, ada amin saudara. Kita memiliki yang namanya keberanian. Kita bukan orang yang pelanga, lomo, nggak ada tujuan gitu. Kekederan dalam jalan itu, enggak. Tapi kita memiliki kepastian di dalam Tuhan. Dan kita memiliki keberanian di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Ini bagian yang pertama saudara. Bagaimana butuh 40 tahun Tuhan proses mempersiapkan Musa. Ya, 40 tahun ini aduh banyak itu pergumulan hati, pergumulan jiwa, aduh macam-macam. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mempersiapkan seseorang. Supaya apa? Supaya nanti kalau Tuhan percayakan sesuatu sama saya, Tuhan percayakan sesuatu sama saudara, jangan ngisi-ngisinin Tuhan gitu. Ada amin saudara. Karena terlalu banyak orang yang dipercayakan sama Tuhan akhirnya ngisinin Tuhan. Ngisinin Tuhan. Kenapa? Akhirnya kita gak kuat gitu. Tubuh kita kuat, jiwa kita gak kuat. Tubuh kita kuat, jiwa kita kuat, roh kita gak kuat. Roh kita kuat tapi jiwa kita gak kuat. Tolong kita saudara. Ya. Ini firman yang mau memberkati setiap kita. Ini firman yang mau mengingatkan betapa inilah maksud Tuhan. Membawa kita seringkali masuk dalam proses-proses yang boleh dibilang proses yang tidak menyenangkan. Yang namanya proses tidak menyenangkan. Proses itu sesuatu yang kadang-kadang nggak jelas gitu. Ya, proses itu sesuatu yang nggak jelas. Mau dipikir apa sih kalau saudara nonton di YouTube ya? Nonton factory apa gitu, orang bikin ember, orang bikin rantang, orang bikin apa gitu. Kadang-kadang nggak jelas awalnya ini lagi bikin apa sih, besi dilebur-lebur, ya saudara. Nanti ada apa lagi, nggak jelas. Nanti baru berapa menit setelahnya, berapa belas menit setelahnya baru jelas. Oh ini yang lagi dibentuk, ini yang lagi dibuat. Tolong kita ya saudara. Ini bagian yang pertama saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu saudara. Ayat 19 dan ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-21. 19 sampai 21. Sama-sama kita baca 19 sampai 21. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Saudara, kalau saudara memperhatikan, ya, saya kurang mengerti tadinya, ya saudara, saya kurang mengerti tadinya cerita ini, ayat ini. Itulah pertama kenapa harus darah. Itulah pertama kenapa mesti sungai Nil menjadi darah. Ya. Sungai Nil menjadi darah itu bukan sungainya berubah, tetapi karena memang ternyata ikan-ikan di sungai Nil itu dibikin mati. Ya, dibikin mati, dan bagaimana kemudian ikan-ikan ini mengeluarkan darah, dan darah itulah yang kemudian mencemarkan air sungai Nil. Jadi betapa banyak sekali gitu, dan memang banyak sekali ikan-ikan yang mati di sungai Nil. Ya. Sekali lagi, bukan airnya yang jadi merah, tetapi itu tuh merah karena darah. Dan kalau saudara kemudian memperhatikan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10 apa saudara? Tulah yang terakhir apa saudara? Kematian anak sulung. Sama ya saudara. Dimulai dari kematian, diakhiri dengan kematian. Tetapi beda kematiannya. Beda.
Ini beda. Dan saya mau bilang begini, sebelumnya saya harus katakan bahwa pembahasan yang pertama sama pembahasan yang sekarang yang kedua ini beda. Beda konteks. Saudara nggak bisa samakan ini. Pembahasan yang pertama kan kita bicara tentang proses. Tetapi pembahasan yang kedua ini bicara tentang teguran. Bukan proses, beda. Ya, kalau saya boleh katakan, yang pertama itu ujian, ya saudaraku. Yang kedua itu teguran. Dan kita melihat sekali lagi, yang pertama itu kematian ikan-ikan di Sungai Nil. Yang kedua kematian anak sulung di Mesir. Yang saya mau katakan begini loh saudara, kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita tidak peka, kalau kita tidak mau disentuh sama Tuhan, kalau kita tidak mau ditegur lebih keras lagi sama Tuhan, nanti akan ada kejadian-kejadian yang lebih dahsyat yang kita alami dalam hidup ini. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan. Dimulainya dari teguran-teguran yang kecil, ikan mati di Sungai Nil, air Nil menjadi darah, ya, bau amis, bau busuk. Bayangin sudah bau busuk. Ya. Dimulai dari kematian ikan-ikan. Tapi kemudian kalau sudah baca pasal yang ke-7, Fir'aun ketika melihat itu berkeras hati. Teguran yang pertama itu dia anggap remeh-temeh. Dia anggap apa? Dia nggak ambil pusing. Padahal itu sebuah teguran Tuhan. Saya percaya teguran Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Teguran Tuhan kepada saya, teguran Tuhan kepada saudara dimulai dari hal-hal yang sepele. Kalau kita peka, kita bisa menangkap pesan Tuhan itu buat saya dan saudara. Yang Tuhan mau sebetulnya, waktu Tuhan bicara kepada kita, lewat apa? Lewat kematian ikan di Sungai Nil. Yang saya katakan, itu artinya hal-hal yang kecil yang terjadi. Ada kematian-kematian kecil yang terjadi dalam hidup kita. Ada peristiwa, ada teguran-teguran kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kalau itu kita sudah responi, maka tidak akan pernah yang namanya terjadi kematian anak sulung di Mesir. Tapi karena apa? Karena kita keras, karena Fir'aun keras, karena Fir'aun tidak anggap itu. Ketika pun dia menganggap, nanti ada peristiwa-peristiwa itulah kedua kata, ya saudara. Nanti ketika dia sadar, dia pengen ditolong. Nanti ketika dia ditolong, berubah lagi hati. Nah, kayak kan kemarin saya pernah tanya, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Ya, yang benar yang mana? Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dulu atau hati Fir'aun yang keras duluan? Sudah dijawab. Hatinya Fir'aun keras duluan. Makanya Tuhan akhirnya apa? Karena Tuhan melihat hati Fir'aun keras, ya dikerasin. Kita menang lewis sama Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, ya. Sekali lagi, pembahasan yang pertama itu beda sama pembahasan kedua. Tetapi maaf saudara, kita harus peka. Jangan sampai ketika kita mengalami bagian yang kedua, ya, kita bilang bahwa ini lagi Tuhan lagi proses saya. Padahal itu sebuah teguran Tuhan buat kita. Beda saudara, beda. Saya percaya beda rasanya. Ya. Beda rasanya ditegur sama Tuhan, sama diproses sama Tuhan, itu beda rasanya. Dan sekali lagi, jangan bilang bahwa waktu kita diproses sama Tuhan, kita bilang ini teguran Tuhan. Salah. Dan sebaliknya ketika kita ditegur sama Tuhan, lalu kita bilang begini, Tuhan lagi proses saya, haleluya. Salah.
Waktu kita diproses, saudaraku, yang kita harus lakukan, kita berserah dan tetap mengucap syukur. Ada amin, saudara. Tapi waktu kita lagi ditegur sama Tuhan, bukan berserah dan mengucap syukur, kita harus bertobat, menyadari kekurangan kita, menyadari kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan, bukan bersyukur sama Tuhan. Ya boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tegur saya. Tapi selanjutnya adalah memperbaiki diri, memperbaiki sikap kita, mengevaluasi lagi hidup kita. Enggak, setiap kita tuh kita ngalamin dua hal ini, saudara. Saya bilang kita tuh ngalamin, kadang-kadang Tuhan juga tegur saya, Tuhan tegur saudara, atas kesalahan, atas kekurangan kita, atas keteledoran kita, atas ketidakbenaran kita, atas kenajisan kita, atas kejahatan kita, kejahatan saya. Tuhan seringkali tegur, tapi teguran Tuhan itu lewat hal-hal yang kecil dulu. Nggak akan Tuhan hancurkan hidupnya, belum, nggak mungkin. Dari hal-hal kecil dulu. Kalau sampai hal yang besar terjadi, itu artinya apa? Kita sudah keras kepala. Dan saya percaya, saya berkali-kali bilang, kalau Tuhan tegur kita, itu tanda sayang Tuhan buat saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan tegur kita, itu tandanya bahwa Dia itu pemilik hidup kita. Dia punya andil, Dia sedang berurusan sama kita. Kalau itu bukan miliknya, Dia nggak mau tahu, Dia nggak ada urusan. Anak tetangga saudara nakal, anak tetangga saudara nakal, saudara yang pukul, enggak lah. Saudara yang marah-marahin, enggak lah. Anaknya uang. Tapi kalau anak kita yang nakal, kita yang mesti marah, kita yang mesti pukul pantat. Kenapa? Karena ada hubungan antara saya dengan anak saya. Ada urusan yang kuat antara saya dengan anak saya. Hubungannya apa? Hidup saya tuh anak saya, hidup anak saya itu itulah saya. Ada amin, saudara? Sama. Hidupnya kita tuh Tuhan, hidupnya Tuhan juga kita. Itu sesuatu hubungan yang nggak bisa tuh nggak bisa dihapus. Itulah sebabnya, saudaraku, Tuhan tegur kita. Kenapa? Karena Dia punya kepentingan dalam hidup kita, dan Dia punya hatinya itu terarahnya sama kita. Belajarlah mengerti ini, saudara. Karena ketika Tuhan mengukur kita dari hal-hal yang kecil, itu Tuhan lagi ngingetin kita aja. Loli, jangan. Karena Tuhan gak mau kita melihat kita kemudian tambah rusak, tambah turun. Sampai kayak Fir'aun. Dia sedang berjalan semakin turun. Mentok-mentoknya anak andalannya dia mati. Anak kesayangannya dia, pewaris kerajaannya dia mati. Itu sebuah bencana alam besar buat Fir'aun. Air sungai Nil boleh jadi darah, apalagi panen di Mesir boleh gagal karena belalang. Itu siapa jari? Tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan hilangnya seorang anak. Yuk, saudara, sama-sama nih kita bilang, sebelum yang lebih besar itu datang, kita sudah minta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Sebelum yang lebih besar datang menimpa kita sudah bereskan ini semua. Dan kalau kita sudah bereskan, selesai. Kalau kita minta maaf sama orang, sudah. Kalau kita minta maaf, maka nih kita kayak macam-macam. Masih ada tuh kayak gitu. Maka nih kita kan libur tahu diri, maka nih sakit terus lah nggak apa-apa. Nah mereka tekan, maka nih panjang dulu sejam 2 jam. Tapi Tuhan, kalau kita datang minta ampun, hebat.
Anak yang terhilang saudara lihat itu, nggak pakai anyak-nyok, nggak pakai basa-basi, dipeluk, dicium, dipulihkan hidupnya. Ada amin. Jubah yang kotor diganti, materai kuasa, ya materai kuasa sudah nggak ada, udah hilang, dikasih lagi. Dia baik buat kita saudara. Amin saudara. Tuhan baik, sangat baik buat kita. Inilah bagian yang kita harus belajar ngerti dari apa yang Tuhan lagi buat dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang Tuhan lagi buat. Apakah itu proses seperti Musa 40 tahun, ataukah ada teguran-teguran kecil yang Tuhan lagi datangkan, hadirkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.